Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Episode kali ini kembali saya akan membacakan cerita yang berhubungan dengan pendakian gunung. Dan pengalaman mistis ini dialami oleh Erik ketika mendaki ke Gunung Gede pada tahun 2013. Erik dan teman-temannya menemukan satu pendaki yang tersesat selama 11 hari di hutan Gunung Gede. Dan dia mengalami berbagai kejadian mistis. Tapi anehnya di sini nih, meskipun dia hilang selama 11 hari, namun tidak ada yang mencarinya. Karena selama 11 hari itu posisinya digantikan oleh sosok gaib. Aneh kan ya? Nah, langsung saja ceritanya mulai dari sini. Tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit, sangat kurus sekali. Dia tidak kehausan karena di Gunung Gede banyak sekali sumber air. Namun dia sangat kelaparan. Mungkin karena kurangnya pengetahuan cara bertahan hidup di alam liar, tubuhnya gatal semua. Bahkan mulutnya pun membiru setelah ia mengkonsumsi pucuk daun maupun jamur yang tumbuh di dalam hutan Gunung Gede. Membuatnya sangat takut untuk memakan tumbuhan di alam liar, walaupun perutnya sangat kelaparan. Satu hari satu malam ia berada di atas pohon karena dikejar Menak Leweng. Sang raja hutan menungguinya di bawah pohon. Siang hari dia ketakutan oleh hewan buas, dan malam hari ketakutan oleh makhluk astral. Ya Tuhan, tolong berikan setitik harapan agar saya bisa kembali turun dengan selamat. Masih ada angan yang ingin saya gapai Tuhan. Saya tidak ingin mati di sini. Di mana kau berada saat ini? Yang kubutuhkan hanya pertolongan-Mu Tuhan. Katanya meminta pertolongan kepada Tuhan dari atas pohon. Cerita ini didapat dari kepala pimpinan maintenance di gedung perusahaan tempat saya bekerja yang bernama Pak Erik. Cerita ini terjadi pada tahun 2013. Sebuah kisah pendakian ke Gunung Gede yang ada di daerah Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Cianjur dan Sukabumi. Setiap akhir pekan, Erik beserta temannya, baik teman kerja maupun teman yang hobi mendaki gunung, selalu mengadakan acara untuk mendaki. Kala itu, hari Jumat sore, 12 kawan Erik telah berkumpul di rumahnya. Rumah Erik berada di Kecamatan Gebrong yang berada tepat di bawah kaki Gunung Gede. Di sana ada jalur pendakian Gunung Gede yang disebut Tabrik. Jalur pendakian yang digunakan khusus penduduk. Dan untuk mendaki ke puncak Gunung Gede, syaratnya adalah harus ditemani kuncen. Semua perlengkapan pendakian tengah dicek ulang di rumah Erik. Dan setelah semua peralatan maupun perlengkapan sudah lengkap, mereka menunggu kuncen datang untuk memulai pendakian. Anggota pendakian terdiri dari 11 orang pria, 1 orang kuncen dan hanya 1 orang perempuan yang ikut acara pendakian saat itu. Ini adalah pendakian pertama ke Gunung Gede untuk perempuan yang kita sebut saja namanya Fania. Sedangkan sisanya sudah terbiasa naik turun Gunung Gede via Tabrik. Tepat jam 5 sore, kuncen pun datang ke rumah Erik. Pendakian kali ini saya mendapatkan firasat buruk dan baik. Entahlah, tidak seperti biasanya, ucap kuncen tiba-tiba ketika sampai di rumah Erik. Belum ngopi barangkali bah, ucap salah satu pendaki. Sang kuncen yang biasa dipanggil Abah hanya melempar senyum yang sedikit dipaksa membalas celutukan salah satu pendaki. Langit senja sore itu begitu indah. Awan berwarna kuning keemasan menambah semangat rombongan untuk segera memulai pendakian. Kuncen pun mengumpulkan ke-12 anggota rombongan untuk berdoa bersama sebelum memulai acara pendakian. Sebelum kita berangkat, alangkah lebih baik untuk berdoa lebih dahulu
agar diberikan keselamatan oleh Tuhan. Ingat, tujuan kita mendaki adalah menikmati keindahan alam yang telah Tuhan ciptakan. Jangan pernah merusak, mengambil sesuatu yang ada di Gunung Gede. Dan kalian harus bersikap sopan, karena kita adalah tamu. Kalian semua paham? Ucap Kuncen memberi wejangan sebelum berangkat. Dengan diawali ucapan bismillah, semua rombongan pun berangkat bersama-sama. Di awal perjalanan, semua rombongan berjalan bebarengan. Tapi setelah 1 jam perjalanan dan beristirahat, rombongan pun terpisah menjadi 2 kelompok. Mungkin karena ada pendaki perempuan yang baru pertama kali naik gunung, kondisi fisik yang belum terbiasa menyesuaikan trek yang langsung menanjak membuat rombongan banyak istirahat mengikuti kondisi fisik Fania. Jam 6 sore menandakan waktu maghrib telah tiba. Rombongan pendakian berhenti di salah satu tempat yang cukup datar dan lumayan luas. Tidak ada pos di jalur pendakian via Tabrik seperti pada jalur pendakian lainnya. Yang ada hanya tanah yang cukup luas di bawah pohon besar. Pinggir jalur trek pendakian. Jalur pendakian pun benar-benar jalan setapak, dan sesekali rombongan harus menebas rumput ataupun ranting pohon yang menghalangi jalan. Semua rombongan melaksanakan sholat maghrib sebelum melanjutkan kembali perjalanan. Setelah beres sholat dan istirahat dirasa cukup, salah satu rombongan berkata, "Saya akan jalan duluan karena udah tahu dan terbiasa dengan jalur ini. Sekalian buka jalan karena banyak ilalang dan ranting pohon yang menghalangi." Ucap salah satu pendaki yang bernama Naryo meminta izin kepada Kuncen dan teman-temannya. "Saya juga ikut jalan duluan jawab salah satu pendaki lain yang bernama Rusman. Setelah musyawarah sebentar selesai, diputuskanlah rombongan dibagi menjadi 2. Kelompok 1 terdiri dari 7 orang yang akan berangkat duluan karena mereka sudah tahu medan dan jalan. Sedangkan 6 orang sisanya akan menyusul dari belakang, termasuk Abah, Fania dan Erik masuk kelompok kedua. Satu keanehan saat naik ke Gunung Gede, karena sebelum waktu maghrib tiba, semua hewan tidak ada yang bersuara. Benar-benar hening sekali suasana hutan Gunung Gede. Tapi setelah waktu maghrib selesai, semua hewan bersuara. Benar-benar menjadi ramai sekali suara-suara binatang malam. Yang membuat merinding adalah suara musang yang mirip dengan suara tangisan kuntilanak, dengan ciri khas bau pandan yang disangka merupakan tanda kemunculan sosok kalong wewe yang sedang mengikuti rombongan. Cuaca di gunung memang tidak dapat diprediksi. Tadi sore langit begitu cerah dengan warna awan kuning keemasan. Sama sekali tidak ada tanda-tanda akan turun hujan. Namun, tepat jam 8 malam, hujan turun dengan lebatnya. Walaupun semua rombongan tidak kaget karena mereka telah mempersiapkan membawa jas hujan. Singkat ceritanya, rombongan kedua telah melewati Pasir Ipis, salah satu tempat ekstrim di jalur pendakian via Tabrik, di mana sebelah kiri dan kanan jalur merupakan jurang yang dalam. Salah sedikit melangkahkan kaki bisa celaka 12. Setelah berhasil melewati Pasir Ipis, kelompok kedua sampai di tempat yang diberi nama Pos Kayu Pondok. Namun, betapa kagetnya rombongan kedua yang baru datang karena melihat 7 orang rombongan pertama kerasukan semua. Ke-7 orang tersebut menggeram sambil mencakar-cakar tanah. "Astaghfirullahaladzim," ucap Abah dan langsung menghampiri salah satu rombongan yang kerasukan. "Air, saya minta air," ucap Abah lagi kepada rombongan kedua. Langsung saja salah satu rombongan memberikan air mineral dalam botol. Lalu Abah pun membaca doa-doa untuk mengeluarkan makhluk astral tersebut. "Eyang Haji Surya Kencana, ini rombongan yang saya antarkan untuk ke atas puncak. Tolong jangan diganggu." Abah berucap sendiri sambil mengusap semua wajah rombongan pertama satu persatu. Dan tidak membutuhkan waktu lama, semua rombongan pun tersadar. "Alhamdulillah," ucap serentak rombongan kedua. Setelah semua yang kerasukan makhluk astral sadar, tiba-tiba hujan berhenti turun. Lalu turun kabut yang sangat tebal, membuat jarak pandang sangat minim.
walaupun sudah menggunakan senter untuk penerangan jalan. "Kakiku, kenapa tidak bisa digerakkan?" ucap salah satu rombongan pertama yang sebelumnya kerasukan dan sudah sadar. Dan ternyata semua anggota rombongan pertama kakinya tidak bisa digerakkan. Mereka hanya duduk tapi tidak bisa berdiri. "Ini pertanda untuk tidak melanjutkan perjalanan ke puncak sekarang. Kalian semua kerasukan juga pertanda untuk berhenti," ucap Abah. "Terus sekarang bagaimana, Bah? Kaki mereka nggak bisa digerakkan," tanya Erik. "Asal kita sepakat berhenti di sini, insya Allah kaki mereka bisa digerakkan lagi," jawab Abah. Tidak memerlukan persetujuan dari semua rombongan untuk memaksa sampai ke puncak malam itu juga. Semua pun sepakat untuk istirahat di pos kayu pondok. Dan benar saja, kaki semua rombongan pertama yang tadi kerasukan bisa digerakkan lagi setelah sepakat untuk tidak melanjutkan perjalanan puncak malam itu juga. Tidak ada perapian yang dinyalakan karena tadi hujan turun dengan derasnya, membuat kayu-kayu basah dan api sulit menyala. 3 tenda pun berhasil didirikan dan semua rombongan masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Singkat waktu, jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Hujan telah reda dan suara-suara hewan malam kembali terdengar sangat riuh. Berbeda ketika hujan deras turun, hewan pun ikut berhenti bersuara. Tidak ada kejadian mistis di malam hari, hanya terdengar suara auman harimau di kejauhan. Hingga pagi pun datang. Jam 8 pagi setelah sarapan dan tenda dikemas kembali, rombongan pun melanjutkan perjalanan bersama-sama. Waktu terus berjalan, seiring dengan langkah kaki yang ingin segera sampai di puncak. Dan singkatnya, mereka telah sampai di puncak Gunung Gede tanpa hambatan yang berarti. Pemandangan puncak Gunung Gede yang sangat indah tidak didapat dengan mudah. Namun perjuangan yang panjang dan menguras tenaga bisa terbayar lunas saat sampai di puncaknya. Semua rombongan menikmati pemandangan keindahan yang hanya bisa didapat di atas ketinggian. Pemandangan lautan awan, terbit dan terbenamnya sang surya adalah pemandangan yang sangat dinanti para pendaki. Setelah puas berada di puncak, walaupun sebenarnya masih ingin lebih lama lagi berada di sana, mereka pun harus turun dan memutuskan untuk mendirikan tenda di Surya Kencana dan bermalam di sana. Singkat cerita, siang pun berganti malam dan malam pun berganti pagi. Tidak ada kejadian janggal yang terjadi. Semua rombongan sangat menikmati suasana di atas ketinggian. Pada hari Minggu, kurang lebih jam 9 pagi, setelah sarapan, mereka membongkar dan packing kembali tenda serta peralatan. Bahkan semua sampah pun ikut dikemas. Kembali dengan ucapan bismillah, semua rombongan kembali turun. Jalur turun masih jalur yang sama, yaitu via Tabrik. Di perjalanan turun, rombongan kembali terpecah menjadi beberapa grup, kurang lebih 3 grup. Sedangkan Kuncen dan Erik berada di grup yang paling belakang turun gunung yang berjumlah 5 orang. Sedangkan sisanya sejumlah 8 orang sudah turun duluan. Saat rombongan terakhir istirahat di pos kayu pondok, terdengar samar di kejauhan teriakan minta tolong yang terbawa oleh angin. "Kalian dengar sesuatu nggak?" tanya Erik yang mendengar suara teriakan minta tolong sangat pelan terbawa oleh angin. "Suara burung kali, Rik," ucap salah satu rombongan. "Bukan, ini suara orang," ucap Erik. Saat mereka mendengarkan suara teriakan minta tolong yang terdengar oleh Erik, tiba-tiba ada angin yang berhembus sangat kencang dan membawa suara teriakan minta tolong sehingga semua rombongan mendengarnya. Terdengar suara teriakan laki-laki yang dibawa oleh angin, dan sumber suara tersebut berada di jurang sebelah kiri jalur. Cukup jauh jaraknya dari pos kayu pondok. "Iya, itu teriakan minta tolong. Di tebing sebelah sana sumbernya," ucap Abah. Tidak memerlukan persetujuan, semua tas disimpan di pos pondok kayu. Mereka semua langsung bergegas ke sumber teriakan minta tolong, hanya membawa air dan sisa makanan. Sementara itu, di seberang jurang, raut wajah sangat bahagia tersirat dari wajah seorang pria yang bernama Yandi. Walaupun Erik
Kuncen dan 3 orang lainnya belum sampai ke tempat Yandi berada. Namun begitu secercah harapan dia rasakan kembali. Wajahnya sangat pucat, kulit tangan dan kaki penuh luka akibat duri saat menerobos hutan gunung gede. Bibirnya membiru akibat salah makan tanaman hutan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, doaku Engkau kabulkan. Yandi berucap sendiri dengan lantang, melihat ada 5 orang yang sedang berusaha mendekatinya, meskipun masih cukup jauh jaraknya. Saya di sini, saya di sini, teriak Yandi terus-menerus sambil melambaikan tangan. Cukup menguras tenaga untuk sampai ke tempat Yandi berada, di tebing sebelah kiri jalur. Semenit kemudian, tak terdengar lagi suara teriakan meminta tolong. Mungkin teriakan itu adalah tenaga terakhirnya, tapi tidak membuat Kuncen, Erik, dan ketiga temannya kehilangan jejak. Pusat suara yang telah dipastikan sebelah kiri jalur adalah sumber teriakan minta tolong. Setelah sampai di tempat yang menjadi sumber suara, betapa kagetnya Erik melihat kondisi seorang pria yang terduduk di bawah pohon dengan kondisi tubuh sangat mengkhawatirkan. Wajahnya sangat pucat, kulit tubuh penuh dengan goresan luka, bibirnya membiru. Saya tersesat, terpisah dengan rombongan. Sepatah kata terucap dari bibir biru seorang pria yang bernama Yandi itu. Sudah, tidak usah banyak bicara dulu, jawab Kuncen. Kemudian meminta air mineral dan membacakan sebuah doa di atasnya sebelum diminumkan kepada Yandi. Kepala Kuncen tiba-tiba merinding dan bergetar saat membaca doa. Bismillah. Ini, diminum airnya, ucap Abah memberikan air kepada Yandi. Yandi pun meminumnya, seperti orang yang buka puasa saja. Air mineral 1 botol habis dalam 1 tegukan. Ini, makan dulu, ucap Erik sambil memberikan nasi liwet sisa makanan tadi pagi. Dan Yandi pun memakan nasi yang diberikan oleh Erik dengan lahapnya. Tidak ada pertanyaan yang dilontarkan kepada Yandi karena Kuncen berkata, ini masih di atas. Keempat orang dan Yandi pun sangat mengerti ucapan dari Kuncen. Bantu bangunkan dia, gendongkan ke punggungku, ucap Erik. Yandi pun dinaikkan ke punggung Erik untuk digendong. Tapi tiba-tiba Erik berucap, berat, ucap Erik yang terduduk kembali karena tidak kuat mengangkat Yandi. Padahal secara logika tubuh Yandi sangat kurus, berat badannya seharusnya sangat ringan. Sebat dulu, ucap Kuncen sambil menyalakan rokoknya. Setelah rokok 1 batang habis, Kuncen duduk bersedekap sambil membaca doa-doa. Yang Goib, Jin, ikhlaskan anak ini kami untuk bawa turun kembali ke bawah. Hutan ini bukan tempatnya. Ya Allah, berikan kelancaran untuk membawa kembali anak ini ke bawah, ucap Kuncen setelah membaca doa. Gendong lagi, ucap Kuncen kembali pada Erik. Anehnya, berat badan yang tadinya seperti 3 kali lipat saat pertama digendong, setelah Kuncen membaca doa, berat Yandi menjadi ringan. Ringan sekarang Mabah, ucap Erik. Yandi pun digendong Erik ke tempat pos kayu pondok untuk mengambil tas yang ditinggalkan saat menjemputnya. Yandi digendong bergantian oleh 5 orang. Mungkin ini firasat baik yang Kuncen katakan sebelum mendaki, menyelamatkan pendaki yang tersesat. Tetesan air mata yang terus mengalir dari mata Yandi dan ucapan syukur kepada Tuhan terus-menerus yang diucapkan. Mang, tidurnya tar aja di rumah, pakai acara ngecas segala, pundak saya basah ini, ucap salah satu teman Erik saat menggendong Yandi. Sontak membuat Yandi dan lainnya tertawa terbahak-bahak. Saya nggak tidur Mang, saya nangis bahagia. Terima kasih banyak ya, ucap Yandi sangat bahagia. Hehe, iya saya bercanda, makanya jangan nangis mulu. Terima kasihlah pada Tuhan, sesama manusia kan emang seharusnya saling tolong, ucap teman Erik saat menggendongnya. Singkat cerita, semua telah sampai di bawah. Yandi dibawa ke rumah Erik, di mana semua rombongan yang turun duluan berkumpul dulu di sana sebelum pulang ke rumahnya masing-masing.
Banyak sekali pertanyaan dilontarkan oleh semua orang yang berkumpul di rumah Erik. Kemudian Yandi pun bercerita bagaimana dia bisa tersesat. Saat itu Yandi bersama rombongannya turun dari puncak Gunung Gede melalui jalur Cibodas. Sesampainya di pos kandang badak, rombongan Yandi berhenti untuk beristirahat. Kemudian Yandi yang kebelet buang air kecil izin kepada rombongannya untuk buang air kecil dahulu. Dia pun menjauhi rombongannya untuk mencari tempat buang air kecil. Tidak jauh, mungkin jaraknya hanya sekitar 15 meteran. Namun ketika Yandi kembali ke tempat teman-temannya berada, mereka sudah tidak ada di sana. Yandi pun berkeliling di sekitar pos kandang badak, namun tak juga bertemu dengan teman-temannya. Karena merasa ditinggalkan, Yandi pun segera menyusul rombongannya turun. Namun anehnya, jalan yang dilaluinya semakin lama semakin tertutup rumput dan akhirnya terputus. Yandi pun telah masuk ke dalam hutan yang sangat rimbun dan banyak sekali durinya. Mengetahui kalau dia telah masuk ke dalam hutan yang lebat, Yandi pun mencoba kembali. Namun beberapa kali mencoba, tetap saja Yandi tidak dapat menemukan jalan keluar dari hutan tersebut. Dia pun tidak tahu sudah berapa hari terjebak di dalam hutan, karena yang dia rasakan sangat membingungkan. Terkadang siang akan terasa sangat panjang, padahal dengan jelas jam tangannya masih berputar. Ketika waktu menunjukkan pukul 10 malam, anehnya langit masih terang. Padahal Yandi yakin betul dengan putaran jam tangannya yang sudah 2 kali menunjukkan pukul 10. Berarti dia telah melewati pukul 10 pagi dan pukul 10 malam. Namun langit tetap saja terang. Dan Yandi pun dari bangun jam 6 pagi saat tertidur di atas pohon, tidak tidur kembali setelah terus dikejar hewan buas. Hingga tak terhitung jumlahnya dia terjatuh, berguling-guling, jatuh bangun lagi karena dikejar monyet, ular yang sangat besar, bahkan sampai macan tutul. Tapi yang membuatnya heran adalah ketika Yandi sudah tidak kuat berlari dan pasrah dengan nasibnya, tiba-tiba terdengar suara geraman harimau yang menggema ke seluruh hutan. Dan itu membuat hewan-hewan buas yang sebelumnya mengejar Yandi tiba-tiba kabur meninggalkannya. Yandi pun semakin ketakutan karena dia mengira akan dimangsa oleh sang raja hutan. Segera dia naik ke atas pohon untuk bersembunyi. Namun setelah lama menunggu di atas pohon, tidak nampak ada harimau mendekatinya. Dan ketika malam hari, malam juga terasa sangat panjang. Padahal jam 6 sore sebelum langit gelap, Yandi sempat melihat jam tangannya. Dia pun tertidur di atas pohon. Tapi saat bangun lagi, keadaan masih sangat gelap. Dan ketika dia melihat jam tangan kembali, jam menunjukkan masih pukul 6. Ketika keadaan gelap itulah, Yandi mendapat begitu banyak gangguan dari makhluk tak kasat mata. Ketika Yandi baru terbangun dari tidurnya di atas pohon dan suasana gelap remang-remang cahaya langit, dia mendengar ada suara langkah kaki mendekat. Dan ketika Yandi menoleh ke arah sumber suara, dia melihat banyak sosok tinggi besar dengan mata merah menyala dan tubuh dipenuhi bulu hitam. Yandi yang melihatnya semakin ketakutan. Berada di hutan, tersesat tidak tahu arah pulang, dan ditampati sosok-sosok menakutkan. Di lain waktu lagi, Yandi diteror oleh suara tawa seorang wanita yang berputar mengelilinginya, yang akhirnya membuat Yandi turun dari pohon. Karena dari atasnya tiba-tiba menjuntai rambut yang teksturnya seperti sapu ijuk hitam. Dan ketika diurutkan ke atas, ternyata sosok wanita dengan posisi terbalik, kepala di bawah dan kaki di atas tertutup kegelapan. Pernah juga di suatu malam dia melihat cahaya lampu seperti perkampungan. Begitu bahagianya Yandi saat itu. Tapi semakin didekati, cahaya seperti perkampungan itu semakin menjauh. Dan akhirnya Yandi yang kelelahan terkulai lemas sampai tidak bisa berjalan lagi, menunggu langit kembali terang. Ketika siang hari, Yandi yang merasa lapar dan haus mencoba mencari makan dan sumber air. Untungnya, di hutan tempat dia tersesat banyak menemukan sumber air.
Tapi karena kurangnya ilmu, Yandi salah memakan makanan yang membuatnya sakit perut dan mulutnya membiru. Tapi kenapa tidak ada tim SAR yang mencarimu ya? Saat kami camp di alun-alun, kami bertemu dengan banyak pendaki via Cibodas. Tidak ada informasi tuh ada pendaki yang tersesat? Tanya salah satu rombongan Erik. Yandi pun hanya menggelengkan kepalanya. Aneh juga ya. Tapi alhamdulillah kamu selamat. Kamu orang mana? Nama kamu siapa? Tanya Erik. Saya orang Cibeber, Cianjur. Nama saya Yandi. Terima kasih banyak atas bantuannya. Kalau tidak diselamatkan kalian, mungkin nasib buruk pasti menimpa saya. Siang dan malam saya sangat ketakutan, ucap Yandi yang memperkenalkan diri. Memangnya kamu berapa hari tersesatnya? Ucap salah satu orang. Yandi pun hanya menggelengkan kepala karena dia tidak dapat menghitung berapa hari dia tersesat. Sudah, yang penting sekarang kamu selamat. Mau nginep di sini atau kami antarkan pulang? Tanya Abah Kuncen saat melihat jam yang menunjukkan pukul 5 sore. Saya mau pulang. Kalau tidak keberatan, tolong antarkan saya pulang, ucap Yandi meminta tolong. Kemudian adik Erik lah yang mengantarkan Yandi pulang. Hingga singkat ceritanya sampailah mereka berdua di rumah Yandi. Namun betapa herannya dia, karena saat sampai di rumah tidak ada respon apapun dari orang rumah. Itu tangan dan kakimu kenapa banyak luka? Bibirmu juga membiru. Habis makan apa? Bukannya dari tadi kamu diam di kamar? Lah kok ini datang dari luar? Tanya orang rumah. Adik Erik sangat keheranan mendengar ucapan orang rumahnya Yandi. Kalian semua ngomong apa? Saya baru pulang dari Gunung Gede. Saya tersesat dan ini yang mengantarkan pulang orang yang menyelamatkan saya, ucap Yandi. Kamu yang ngomong apa? Dari kemarin juga kamu udah pulang dengan teman pendakianmu, ucap orang di rumahnya Yandi. Coba dicek dulu, ada Yandi nggak di dalam kamar? Yandi kami temukan tadi pagi di dalam hutan, di salah satu tebing saat turun dari puncak gunung. Dia terus-menerus meminta tolong, dan rombongan saya menolongnya. Jelas adik dari Erik. Dan benar saja, di dalam kamarnya Yandi tidak ada siapa-siapa. Mungkin karena sebab itulah tidak ada tim SAR maupun rombongan Yandi yang mencarinya. Kejadian yang sangat membingungkan. Lalu siapa yang menyamar jadi Yandi dan mengelabui semua orang? Setelah mengantar Yandi pulang, adik Erik pun kembali ke rumahnya. Di sana mereka membicarakan kembali kejadian yang baru saja diketahui oleh adik Erik. Jika dihitung tanggal ketika rombongan Yandi turun Gunung Gede sampai ditemukannya Yandi oleh Erik dan teman-temannya, berarti Yandi sudah tersesat dan berada di hutan selama 11 hari. Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin ada beberapa perbedaan dari kejadian yang dialami oleh Yandi yang sudah saya ceritakan. Itu dia pengalaman aneh yang dialami oleh Erik dan teman-temannya. Untungnya Yandi ditemukan oleh Erik dan rombongannya, jadi dia masih bisa pulang ke rumahnya. Coba kalau tidak, apa selamanya posisinya di hidup digantikan oleh makhluk gaib? Bang Yandi silakan komen ya. Kebetulan Bang Yandi juga subscriber Ada Apa Gerangan. Baiklah, sekian episode malam ini. Terima kasih untuk penulis cerita Bang Doni, dan terima kasih juga untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang selalu support channel kesayangan ini. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Nyalakan notifikasi dan like video ini. Saya Tama harus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.